Saya sampaikan secara berseri mengenai mengakui kesalahan. Kali ini saya mau bicara mengenai bahaya ketika Anda menyimpan kesalahan. Maka saya mau mengajak saudara membaca Amsal 10 ayat 17. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan begini: siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Amsal 10 ayat 17. Ya, dengar baik-baik. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Anda yang tidak mengakui kesalahan, Anda dalam bahaya. Ini kata Alkitab dalam terjemahan sehari. Saudara yang tidak bersedia mengakui kesalahan, artinya saudara selalu menutup-nutupi kesalahan, saudara tidak berani mengakui kesalahan, atau saudara menyimpan kesalahan, saudara dua-duanya dalam bahaya, termasuk menyimpan kesalahan orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara kebenaran yang sangat luar biasa. Saudara, dikatakan di sini, kesalahan itu harus ditanggung. Menyimpan kesalahan, tidak mau mengakui kesalahan, berarti Anda menghindari tanggungan dari kesalahan. Dan itu sangat berbahaya karena Kolose 3 ayat 25 mengatakan, barang siapa berbuat salah, ia akan menanggung kesalahannya itu. Jadi kalau Anda berbuat salah, lebih baik menanggung kesalahan daripada saudara lari menghindari tanggungan itu, karena itu akan terus mengejar-ngejar saudara. Karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara, ketika Anda mau mengakui, Anda akan dipulihkan. Ketika Anda mau menyadari, mengakui kesalahan, Anda akan mendapatkan pembelajaran dari kesalahan. Maka lebih baik mengakui daripada menutupi. Lebih baik mengatakan daripada menyembunyikan. Karena itu jauh lebih sehat buat diri saudara. Nanti kita akan melihat beberapa bahayanya. Tapi ini ada beberapa kebenaran saudara-saudara. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Jadi begini, dua belah pihak. Kalau saya bersalah kepada Anda atau bersalah kepada Pak Roni, dan saya sudah mengakui, Pak, sebaiknya Pak Roni harus segera mengampuni. Sebab kalau Pak Roni tidak mau mengampuni, kemudian besok Pak Roni khotbah, ya kan, dan ketemu Tuhan Yesus di depan gereja, Yesus bilang, bereskan masalahmu dengan Paulus Wiratno. Oh tidak, Tuhan Yesus, saya harus khotbah. Percuma kamu khotbah dalam keadaan kepahitan. Kau pulang dulu Roni, bereskan dengan Paulus Wiratno. Iya kan? Jadi kalau kita sudah membereskan kesalahan orang dan kesalahan kita, hubungannya nanti kepada Tuhan. Jadi orang yang menyimpan kesalahan banyak orang dan tidak mau mengampuni, dia akan sulit merasakan hadirat Tuhan. Dia akan sulit merasakan mujizat Tuhan. Dia akan sulit merasakan damai dari Tuhan. Ini hukumnya saudara-saudara. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita belajar. Oke, mengapa menyimpan kesalahan ini bahaya saudara-saudara? Menyimpan kesalahan itu bahaya. Karena nomor satu, orang yang suka menyimpan kesalahan adalah orang yang kegemarannya mencari kesalahan orang. Saya ulangi lagi, ketika Anda menyimpan kesalahan, menutupi kesalahan, saudara pasti akan menimpakan kesalahan itu kepada orang. Dan ketika orang yang tidak bersalah, saudara anggap dia bersalah menanggung kesalahan saudara, hubungan Anda dengan orang itu pasti tidak baik. Ini Pak Rudi contoh. Kemarin naik mobil nyerempet, spionnya patah. Tapi diam-diam. Kemudian yang memakai mobil itu setelah itu saya. Dan saya tidak sadar bahwa itu
spionnya sudah patah. Kemudian waktu saya parkir, istri saya yang punya mobil putih itu, dia tanya, siapa yang matahkan ini spion? Ya kan? Yang make tadi Rudi kan? Saya bilang, waktu saya pakai, saya tidak tahu kalau itu sudah patah. Wah, Rudi dengan diam. Oh, itu bapak kan? Kan baru bapak yang pakai. Padahal Rudi tahu yang matain dia. Nah, saya bilang saya tidak merasa nabrak Rudi. Akhirnya saya bertengkar dengan Rudi. Ya kan? Akhirnya hubungan saya dengan Rudi, kurang ngajar nih Rudi ini. Kamu tidak ajak saya ajak makan babi guling lagi. Dia kehilangan hak. Dia kehilangan keistimewaan. Dia kehilangan sesuatu gara-gara dia menyalahkan saya, padahal saya tidak salah. Ketika Anda salah dan tidak mau mengakui kesalahan, Anda akan cari orang yang bisa disalahkan. Dan ketika Anda menunjuk-nunjuk orang, saudara kehilangan kesempatan untuk menikmati hubungan. Karena orang yang dicela, orang yang dituduh salah, yang tidak merasa bersalah, pasti akan bermasalah dengan saudara. Nah, ini kebiasaan manusia. Diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 12, saudara-saudara. Ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, dan Adam akhirnya bersembunyi, apa yang dikatakan di sini? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Perempuan tuh, perempuan. Bukan hanya itu, Adam tidak mau menanggung kesalahannya, dia mau lari dari kesalahan, makanya dia mencari orang yang bisa dijadikan kambing hitam. Ya kan? Perempuan kemudian yang kau tempatkan itu, seolah-olah Tuhan ikut terlibat di situ. Kalau tidak ada perempuan yang kau ciptakan dari tulang rusuk saya, mungkin saya tidak berdosa ini. Ini gara-gara perempuan yang kau tempatkan itu. Waspadai, saudara. Orang-orang yang suka mencari kesalahan orang akan kehilangan kesempatan untuk membangun partnership, hubungan dengan orang itu. Siapa tahu orang-orang itu yang saudara salahkan adalah orang-orang yang punya hati yang baik untuk menolong saudara. Saudara kan tidak tahu. Jadi Anda yang punya kegemaran lari dari tanggung jawab, mencari kesalahan orang dan tidak berani mengakui kesalahan sendiri, Anda kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang itu. Karena sekali orang itu tahu, saya jadi kambing hitam nih, habis riwayat hubungan saudara dengan orang itu. Waspadalah. Amin. Katakan kepada teman saudara, jangan takut mengakui kesalahan. Saudara-saudara yang nonton bilang, jangan takut mengakui kesalahan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, orang yang takut mengatakan, mengakui, menyatakan kesalahannya biasanya suka menghindari orang. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Adam dan Hawa, yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kalau saudara bersalah dengan orang, biasanya kalau lihat wajah orang itu, orangnya datang. Saudara lewat tempat yang lain, ya kan? Ini orang-orang yang menggelapkan uang negara. Mereka bersembunyi, ya kan, ada yang rubah wajahnya, ada yang operasi plastik, ada yang minggat sembunyi, ada yang sudah belasan tahun yang namanya Paulin yang bobol BNI ketangkap. Ya kan? Berapa tahun? 17 tahun hidup dalam ketakutan, ya kan, sembunyi dari tempat ke tempat yang lain. Orang yang menyimpan kesalahan biasanya kehilangan kebebasan untuk menikmati udara segar karena Anda ketakutan. Maka lebih baik Anda mengakui. Lebih baik Anda mengakui, kemudian bisa hidup bebas, tidak dikejar-kejar oleh ketakutan, meskipun harus tinggal di penjara. Resiko, siapa melakukan kesalahan harus berani menanggung semua. Saudara-saudara,
Kita semua pernah melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan dan harus siap menanggung. Amin. Waktu waktu saya umur 6 tahun, saya main sepeda orang. Dan sepeda itu adalah sepeda yang sedang rusak. Saya masih ingat sekali. Sepeda itu taruh di tempat tidur. Kalau di Jawa itu kan tempat tidurnya besar, balai-balai. Jadi sepeda itu dibalik, rodanya ada di atas. Saya main mobil-mobilan, ya kan? Tidak saya sadari bahwa itu ambruk, kemudian asnya itu kena kepala saya. Sampai hari ini masih ada nih. Saya harus menanggung kesalahan itu. Yaitu apa? Bekas. Ya kan? Sampai hari ini masih ada. Dan kalau saya sentuh langsung videonya diputar. Ya kan? Saya masih ingat. Saudara-saudara, dalam hidup ini Anda punya kesalahan. Tapi kan saya senang sekarang bisa bersyukur, ya kan? Ada tanda sehingga kalau istri saya nyari ada laki-laki yang menjadi suaminya, tandanya tahu dahinya, ya kan, ada belang lukanya, tidak akan pernah salah. Dia tahu ada bekas di sini, ya kan? Saya bisa menyentuh dengan senyum karena saya sudah menanggung kesalahannya. Saya menanggung lukanya, sekarang sudah sembuh. Jauh lebih baik Anda menanggung kesalahan, mengakui kesalahan daripada Anda menghindari orang setiap hari. Oh, dia datang, ya kan? Atau saudara ada keluarganya orang itu datang, oh dia saudara sembunyi, jangan sampai saudara nanti akhirnya ketahuan, oh dia intel datang, ya kan? Akhirnya saudara tidak bisa menikmati kebebasan, mau keluar dari kamar harus pakai kamuflase, ya kan? Mungkin saudara pinjam wajahnya siapa atau pakai topeng dan sebagainya. Orang-orang yang tidak berani mengakui kesalahan pada akhirnya akan menanggung kesalahan dan menderita oleh karena kesalahan. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Bukankah Anda kehilangan kesempatan yang luar biasa? Karena belum tentu orang-orang yang kepadanya saudara bersalah belum tentu akan menghukum saudara. Belum tentu. Siapa tahu orang itu memaafkan saudara. Siapa tahu orang itu berbaik hati kepada saudara. Siapa tahu orang itu mengatakan, Benny, saya sadar bahwa kamu punya kesalahan. Saya ampuni kali ini dan saya mau melihat kamu tidak mengulangi lagi. Saya kasih kamu modal 2 miliar, ya kan? Bikin usaha kecil. Saya tidak mau kamu gagal lagi, misalkan aja. Kan luar biasa daripada Benny lari-lari, ya kan? Lebih baik dia menghadapi kenyataan. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Allah nanya, Adam di mana kau? Sembunyi. Dia ada diseret istrinya itu ke bawah pohon. Dia tidak tahu bahwa Allah datang untuk menolong mereka membuka pakaian dari kulit binatang. Allah datang bukan untuk membuat mereka sengsara. Allah datang untuk membuat pertolongan karena Tuhan tahu manusia yang diciptakan dalam kemahatauannya Allah ada kelemahan. Dikasih kehendak bebas sehingga pasti bisa melakukan kesalahan atau dosa yang membuat mereka mengalami maut. Dan Tuhan sudah menyiapkan penebusan sebelum menciptakan manusia. Maka saudara-saudara, jangan takut mengakui kesalahan. Karena waktu Anda takut mengakui kesalahan, Anda akan menghadapi masalah karena orang-orang yang barangkali kepadanya Anda bersalah belum tentu semuanya berbuat jahat, akan berbuat jahat atau membalas kepada saudara. Oleh karena itu, lebih baik saudara datang kepadanya, Bapak, saya minta maaf. Maaf itu bisa memulihkan. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut mengakui kesalahan. Siapa tahu orang-orang yang kepadanya Anda bersalah juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara, untuk membentuk saudara, untuk mengevaluasi saudara, dan untuk menolong saudara. Amin. Yang ketiga, waspadalah. Mengapa tidak berani mengakui kesalahan adalah bahaya, kata firman Tuhan. Karena ketika Anda tidak berani mengakui kesalahan, Anda akan hidup dalam kebohongan, dusta. Saudara-saudara, orang yang suka menyimpan kesalahan, dia suka memberikan alasan dan mengatakan kata-kata yang penuh dengan kebohongan untuk mangkir, untuk tidak berani mengatakan yang sesungguhnya.